Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nama saya Asfiana Ashum dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kesempatan dakwah Islam di Madinah, yaitu masa transisi penting dalam sejarah Islam setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah. Teman-teman, simak kita hijrah dan pertumbuhan Islam di Madinah. Penganiayaan dilakukan di Mekah, hijrah di Madinah, kemudian ya teman-teman ada penerimaan di Madinah, kemudian memulai dakwah, pertumbuhan Islam, Madinah sebagai pusat peradaban Islam. Jadi teman-teman, dalam latar belakang hijrah pada tahun 622, Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam melakukan hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Akibat penganiayaan yang semakin berat di Mekah, hijrah ini menandai dimulainya kalender Islam Hijriyah. Ya, teman-teman, di Madinah Nabi Muhammad ini sangat dihormati atau disegani oleh masyarakat Madinah, sehingga sejak saat itu Madinah menjadi pusat peradaban Islam yang baru. Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan semakin berkembang berkat kebijakan Nabi Muhammad SAW yang telah lebih dahulu berinteraksi dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tempat pusat peradaban Islam. Perkembangan dakwah Islam di Madinah. Di sini ada pembentukan masyarakat Islam yang salah satu langkah penting Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membentuk masyarakat yang adil dan beradab dan sejahtera. Beliau memulai dengan membuat piagam Madinah, Syahifah Madinah, yang berisi tentang peraturan yang mengatur hubungan antara kaum di Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim. Kedua, tentang piagam Madinah mencakup hak dan kewajiban di setiap warga Madinah, serta ya teman-teman, menjaga kerukunan antara agama dan suku. Peningkatan aktivitas dakwah di Madinah. Dalam meningkatkan aktivitas dakwah di Madinah, dakwah Nabi Muhammad semakin intensif dengan berbagai kegiatan bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Sehingga dengan adanya pengajian dilakukan di masjid Madinah, terutama di Masjid Nabawi, menjadi pusat pelajaran agama dan kehidupan sosial umat Islam. Para sahabat Nabi turut menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia serta di luar Madinah ke wilayah lainnya. Ya, ini di sini sahabat ada peran Masjid Nabawi. Peran Masjid Nabawi di Madinah bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat dakwah, pendidikan, dan pertemuan antara umat Islam dan Muslim. Di masjid ini, teman-teman, ini banyak sahabat yang belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan ilmu agama kepada umat Islam lainnya. Ya teman-teman, kemudian tantangan dan strategi dakwah di Madinah. Jadi teman-teman, tantangan strategi dakwah di Madinah. Pertama, adanya penolakan terhadap Islam. Kedua, pertempuran sejarah, pendekatan dakwah Nabi Muhammad dengan masyarakat Madinah. Meskipun banyak yang menerima Islam, namun ada juga kelompok yang menantang ajaran Islam, terutama kaum Yahudi dan musyrikin yang masih mempertahankan kepercayaan mereka, ya teman-teman. Kemudian ada lagi terdapat beberapa tempuran seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq yang terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap penyebaran Islam. Dan yang terakhir teman-teman, strategi dakwah yang diambil Nabi Muhammad SAW
ketika melakukan pendekatan dengan masyarakat. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW mengembangkan dakwah dengan pendekatan yang sangat bijaksana serta melakukan dialog dengan memberikan penjelasan dengan penuh kelembutan kepada orang-orang yang belum mengerti Islam. Sehingga prinsip ini Nabi Muhammad menggunakan sikap atau prinsip toleransi dan kebersamaan dalam hubungan baik dengan berbagai komunitas agama dan suku di Madinah, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, keberhasilan dakwah Islam di Madinah. Ini, teman-teman, keberhasilan dakwah kita melihat bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, konfeksi dan penyebaran di bawah kepemimpinan Muhammad SAW banyak suku di Madinah, ya teman-teman, memeluk Islam dan menjadi bagian dari komunitas Muslim. Penyebaran Islam juga meluas, ya teman-teman, ke daerah-daerah sekitarnya, termasuk wilayah-wilayah seperti Hijaz, Yaman, dan bagian-bagian lain dari Jazirah Arab. Kemudian teman-teman, ya, tidak hanya konfeksi atau penyebaran Islam, tetapi ada peninggalan dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Salah satu warisan terbesar dari dakwah Nabi Muhammad di Madinah adalah terbentuknya Khalifah Islamiyah, ya teman-teman, yang memerintah berdasarkan ajaran Islam. Tetapi tidak hanya memusat di Madinah, ya teman-teman, menjadi pusat dakwah yang dihormati, tetapi di setiap wilayah-wilayah lain, sehingga dihargai dalam sejarah Islam saat ini. Bila teman-teman, ya, kesimpulan, dakwah Islam di Madinah menunjukkan contoh bagaimana seorang pemimpin dapat memadukan ajaran agama dengan sistem pemerintahan yang adil dan beradab, dan waktu singkat dalam perkembangan pesat di Madinah dan menjadi kekuatan besar di dunia akhirat. Demikianlah pembahasan mengenai perkembangan dakwah Islam di Madinah. Semoga informasi ini bermanfaat, ya teman-teman, dan menambah wawasan kita dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.